Ini insya Allah kita membahas apakah Anda ingin bebas dari rasa sedih. Caranya, cintailah Allah. Jadi kalau kita tidak ingin pernah merasa sedih, ya, jadi saya bilang kalau ingin tidak pernah merasa sedih, caranya cintailah Allah. Ya. Tentu kita semua tidak ingin mengalami rasa sedih, karena rasa sedih itu sangat tidak menyenangkan. Tergantung seberapa dalam kesedihan itu. Rasa sedih itu bisa membuat badan kita lesu. Jadi berpengaruh dari kejiwaan kita, mempengaruhi badan kita sehingga lemes, lesu. Tenaga kurang, kurang semangat, dan gairah hidup dan bahkan gairah hidup itu menjadi rendah sekali. Bahkan mungkin sekali bisa putus asa kalau sedihnya itu sampai begitu mendalam, sampai ke level depresi. Orang yang depresi itu merasa hopeless dan merasa helpless. Maka tidak ada yang diinginkan oleh orang yang depresi kecuali ingin segera mati. Ya. Nah, kesedihan yang mendalam itu bisa juga mendorong seseorang untuk mengundurkan diri dari orang banyak dengan suasana yang murung. Ya. Pengalaman yang tidak menyenangkan semacam ini membuat kita tidak ingin lagi, kalau bisa itu tidak pernah kita mengalami kesedihan, ya, karena sedih itu tidak enak. Jadi kalau bisa jangan pernah sedih. Yang terjadi selama ini, kita tidak mempelajari bagaimana menghindari rasa sedih, tapi yang kita lakukan adalah mengatasi rasa sedih. Jadi how to cope with sadness, bagaimana mengatasi sedih. Tapi kita tidak menyempatkan diri mempelajari bagaimana sih kok bisa sedih kita itu. Karena kita tidak mempelajari kapan sedih atau sebabnya apa kita sedih, akhirnya kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang menjauhkan rasa sedih dari kita. Jadi yang kita pelajari ini, to keep sadness away, ya, keep sadness at bay, ya, mengusahakan agar sedih itu jauh dari perasaan kita. Bukannya kita tidak punya rasa sedih itu berarti kita emosinya menjadi tumpul, enggak. Emosi kita itu justru malah nanti akan makin lebih sensitif, tetapi tidak mudah sedih. Ya, jadi jarang sekali di antara kita ini yang menyempatkan diri memikirkan apa itu sedih atau kapan kita merasa sedih, sehingga akibatnya kita tidak menyadari tiba-tiba datanglah kesedihan dan kita cenderung menyalahkan seseorang atau kejadian yang membuat kita sedih. Ini karena kita pertemuannya online, saya tidak bisa mencoba menanya kepada Bapak Ibu satu-satu, mencoba bertanya kapan kita itu merasa sedih. Nah, oleh karena itu, ya saya menyatakan hanya seperti ini. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan sendiri, karena mempelajari tentang sedih itu, tentang perasaan itu tidak bisa hanya difahami secara kognitif saja, secara akal saja, mesti sambil dirasakan dan direnungkan. Nah, saya insya Allah akan membahas mengenai membebaskan dari rasa sedih itu mulai pagi ini sampai beberapa minggu ke depan. Bandingkan dengan beberapa minggu yang lalu yang sudah 29 episode, itu kita membahas tentang bagaimana sih kita itu bisa hidup bahagia. Definisi bahagia adalah ketentraman hati. Kita bisa tentram kalau kita merasa aman atau merasa terbebas dari takut dan sedih. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas langkah-langkah apa supaya kita tidak pernah takut, ya, supaya kita tidak takut kecuali kepada Allah saja. Itu sebenarnya masih banyak juga yang perlu kita bahas, tapi kita anggap sementara ini selesai. Kita menginjak ke langkah yang kedua, yaitu membebaskan diri dari rasa sedih.
Nah, kita seharusnya kalau kita memahami tentang kesedihan, kita bisa terhindar dari rasa sedih meskipun apapun yang terjadi. Jadi ada bencana, bencana tetap terjadi, tapi sedih tidak terjadi. Dan kita dalam hidup ini kadang-kadang kehilangan, mungkin kehilangan uang, kehilangan mobil, mobil terbakar dan sebagainya. Tapi peristiwa-peristiwa itu tidak membuat kita sedih. Mungkinkah itu? Apa itu berarti kita kebal perasaan sehingga kita tidak lagi memiliki rasa sedih? Tidak demikian. Perasaan sedih itu bahkan karunia dari Allah sebagai peringatan dini agar kita waspada terhadap apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi menurut pemahaman saya, semua perasaan yang kita miliki, apakah rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa, dan sebagainya, itu memang dibuat oleh Allah sebagai early warning system, sebagai peringatan dini bahwa ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, terus kita mesti waspada. Kalau takut, itu Allah memberi informasi kepada kita, memberi sinyal bahwa hati-hati, ada sesuatu yang mengancam kamu. Lalu dengan begitu kita mengambil langkah-langkah hati-hati agar kita tidak celaka atau tidak kehilangan sesuatu dan sebagainya. Nah, sedangkan kesedihan itu peringatan juga dari Allah bahwa hati-hati, dirimu ini menjadi tidak lengkap lagi. Ya. Jadi perasaan sedih adalah karunia Allah agar kita bisa hidup dengan waspada. Dan perasaan itu perlu kita jaga, tetap sensitif, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya kesedihan. Allah menjamin, ya, kalau kita betul-betul beriman dan perilaku konsisten dengan keimanan itu, maka kita akan terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Yang saya katakan tadi, dasarnya adalah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, jadi pikirannya, keyakinannya bahwa aku ini diatur oleh Allah. Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah yang mengatur kita. Karena kita mengaku sebagai Allah sebagai Tuhan yang mengatur kita, tsumma istaqamu, kita mesti konsisten, perilaku kita harus kita jaga konsisten atau sesuai dengan pengakuan kita tadi. Kalau kita berperilaku konsisten, maka fala khaufun 'alaihim, tidak akan ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak perlu bersedih. Ya, dari ayat tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa kita bisa terhindar dari ketakutan dan kesedihan kalau kita betul-betul menganggap Allah sebagai Rabb, yaitu yang menciptakan, yang merawat, yang menjaga, membimbing, dan mendidik kita. Dan kita tidak bisa hidup tanpa ditolong oleh Allah. Setelah itu, kita berperilaku konsisten dengan keyakinan ini, dengan cara tunduk kepadanya, mengikuti ajaran dan bimbingannya, dan selalu berlindung kepadanya. Mari kita kembali ke masalah sedih. Kita akan merasa sedih kalau kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Ya. Coba saya ulang kembali supaya ini, karena ini tidak gampang mengimplementasikan, mungkin mudah difahami, tapi ketika kita mau menerapkan itu suka perlu kita renungkan agak lama. Saya ulang, kita akan merasa sedih kalau kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Jadi ada pertemuan antara hilangnya sesuatu dan cintanya kepada sesuatu tadi. Meskipun kita kehilangan sesuatu atau seseorang, kita tidak akan sedih bila kita tidak mencintainya. Atau sebaliknya, meskipun kita mencintai sesuatu atau seseorang, kita tidak akan bersedih kalau sesuatu atau orang itu tidak hilang. Jadi kesedihan
hanya terjadi kalau ada pertemuan antara dua hal, yaitu cinta dan hilang. Ketika seseorang kehilangan harta yang sangat ia cintai, misalnya harta itu banyak, kemudian harta itu hilang. Hilangnya itu apakah karena ditipu orang, atau karena kebakaran, karena kebangkrutan bisnis misalnya, dia akan jatuh sedih kalau dia mencintai uang tadi. Dan misalnya lagi kalau seseorang ditinggal mati oleh kekasihnya. Ketika seseorang ditinggal mati oleh seseorang yang sangat dia cintai, dia akan jatuh sedih. Dengan demikian, begitu seseorang mencintai sesuatu yang bisa hilang, ya, kalau ada seseorang mencintai sesuatu dan sesuatu itu bisa hilang, dia harus waspada bahwa suatu saat cintanya itu akan mendatangkan kesedihan, yaitu saat sesuatu itu hilang. Allah wanti-wanti di surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir merugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai datangnya keputusan Allah. Keputusan Allah itu artinya siksaan. Siksaan itu bisa siksaan di akhirat, bisa siksaan di dunia. Siksaan di akhirat jelas kalau orang mencintai sesuatu berlebihan, itu bisa menyebabkan dia lalai kepada Allah. Kalau dia lalai kepada Allah, maka dia bisa meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nah, itu celaka di akhirat. Saya ingin lebih membahas di dunia. Begitu orang-orang yang disebutkan tadi itu lebih dicintai daripada Allah, kalau cintanya itu sangat mendalam, hati-hati, semua manusia itu punya pasti suatu saat akan meninggal dunia. Berarti begitu kita mencintai seseorang, begitu kita mencintai, suatu saat orang ini akan hilang. Apakah hilangnya itu karena meninggal, atau hilangnya itu karena dia tiba-tiba melarikan diri misalnya. Ya, bisa saja orang nikah kemudian istri atau suami tiba-tiba hilang begitu. Saat hilang itu setidaknya akan terjadi kesedihan dan hidupnya menjadi merana, dan itu menjadi siksaan. Ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Allah menutup ayat ini dengan fasik, berarti orang yang mencintai kepada selain Allah, lebih besar cintanya daripada kepada Allah, maka punya kecenderungan untuk melanggar ketentuan Allah. Orang yang suka melanggar ketentuan Allah itu disebut fasik. Ya. Lalu seberapa jauh kesedihan itu? Tergantung seberapa dalam cintanya kepada sesuatu atau seseorang yang hilang tadi. Makin dalam cintanya, makin mendalam cintanya, maka makin dalam pula kesedihannya. Bahkan bisa putus asa dalam kehidupan. Jadi kalau sudah memahami demikian, bahwa cinta plus hilang sama dengan sedih. Ya. Kalau kita mencintai sesuatu itu hilang, maka yang muncul adalah perasaan sedih. Nah, kalau kita sudah memahami itu, lalu bagaimana cara menghindari kesedihan? Bagaimana caranya? Strateginya, ya jangan sampai terjadi antara cinta dan hilang itu ketemu.
Kita boleh mencintai sesuatu, tapi sesuatu ini tidak boleh hilang. Ya. Jadi gimana? Cintailah yang tidak pernah hilang. Jangan pernah mencintai yang bisa hilang. Ya, saya ulang. Jangan pernah mencintai apapun yang bisa hilang. Dan cintailah yang tidak pernah hilang. Siapa itu yang tidak pernah hilang? Hanya satu, yaitu Allah. Allah itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lari kita kejar. Karena tidak pernah hilang. Kalau kita mencintai Allah, ya kita tidak pernah sedih dong. Karena yang kita cintai tidak pernah hilang. Dan kita tidak pernah kehilangan yang kita cintai. Dan kita tidak pernah kecewa. Karena orang yang kecewa itu menginginkan sesuatu, lalu terus dia mengejar-ngejar mendapatkan sesuatu itu, lalu tidak tercapai. Nah, itu kecewa. Allah itu tidak akan lari. Kalau kita mencoba menemui Allah dengan cara berjalan, ibaratnya Allah mendatangi kita dengan lari. Kalau kita maju sehasta, orang Jawa bilang sakilan itu berapa itu? Maka sejengkal, maka Allah akan mendekat kita sehasta. Jadi, saya ulang, hanya ada satu yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan lari kita kejar, yaitu Allah. Selain Allah, pasti akan hilang. Misalnya rumah, mobil, uang, kebun, suami, istri, pasti bisa hilang. Jadi kita tanamkan cinta itu hanya kepada Allah. Kok saya mengatakan hanya? Iya, karena kapasitas kita mencintai itu terbatas, hanya satu. Kenapa terbatas? Hati kita hanya satu. Kalau hati kita itu hanya satu, maka kapasitas mencintai ya hanya kepada satu pihak. Ya. Jadi, saya ulang lagi, kalau kita ingin terbebas dari rasa sedih, kita bangun rasa cinta kepada Allah dan kita hindari munculnya rasa cinta kepada apapun selain Allah. Bahkan cinta kepada Allah itu harus menjadi ciri khas orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman itu cenderung mencintai selain Allah, terutama harta. Coba perhatikan ayat berikut ini. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia ada orang yang menjadikan sekutu selain Allah. Sekutu itu berarti kan ada sharing atau syirkah. Bagaimana cara membuat sekutu? Di sini tidak disebutkan menyembah. Jadi menjadikan sekutu selain Allah, caranya gimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai sekutu tadi seperti cintanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang mencintai Allah, tapi juga mencintai harta. Kalau cintanya kepada harta itu satu level dengan Allah, itu sudah menyekutukan. Logikanya gimana? Mencintai kok bisa menyekutukan? Begini, kalau kita mencintai sesuatu, kita berusaha untuk selalu dekat dengan sesuatu itu. Kalau sesuatu yang kita cintai itu misalnya perhiasan, ibu-ibu misalnya menyukai perhiasan, maka ibu-ibu ingin perhiasan itu nempel pada kita, pada ibu-ibu tadi. Supaya bisa nempel gimana? Dibeli, bawa pulang. Jadi jangan di toko situ. Aku beli, terus ditempelkan pada badannya sebagai perhiasan. Bila perlu dipamer-pamerkan, tambah cantik penampilannya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mencintai sesuatu, kita ingin sesuatu itu dekat selalu pada kita. Begitu pula kalau seseorang mencintai manusia yang lain, laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki, maka mereka akan berusaha selalu dekat. Bagaimana supaya bisa dekat? Kan wanita itu hidupnya bersama orang tuanya. Supaya wanita itu boleh dibawa pulang, caranya nikah. Nikah supaya nanti bisa dan boleh dibawa
pulang supaya hidup selalu bersama-sama. Itu gejala cinta. Satu, ya, gejala cinta itu selalu ingin dekat. Kedua, makin seseorang itu mencintai seseorang, dia makin nurut, makin tunduk patuh. Kenapa? Kalau seorang laki-laki, suami, sangat mencintai istrinya, dan misalnya istrinya itu makin mengagumkan dan sebagainya, wah itu suaminya takut itu kalau dia hilang. Maka suami ini memberi pelayanan kepada istrinya yang luar biasa. Supaya apa? Supaya tidak pergi. Saya pernah ketemu seseorang, dia kebetulan istrinya tugasnya itu kadang-kadang jam 1 malam ditelepon harus berangkat. Jam 2 pagi harus berangkat. Terus gimana Pak kalau malam-malam begitu? Ya saya yang nganter. Jadi tugas dia katanya menjadi pengantar istri. Kenapa Bapak begitu setia? Ya kalau aku tidak nganter nanti diambil orang lain. Nah, jadi dia nurut dan memberi pelayanan kepada istri karena cintanya yang mendalam. Dia tidak ingin istrinya hilang. Nah, ini mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami kejadian yang semacam ini, itu kejadian yang wajar. Sehingga kadang-kadang ada suami yang begitu tunduk patuh kepada istrinya, terus disebut dia mah DKI, di bawah kekuasaan istri. Nah, tentu sebabnya macam-macam. Saya hanya membahas yang di bawah kekuasaan istrinya itu karena cintanya. Bisa sebab yang lain yang saya tidak membahas ya. Nah, dan tadi saya mengatakan bahwa kita memiliki kapasitas cinta yang benar-benar cinta itu hanya satu, kepada satu pihak. Karena kita hanya memiliki satu hati. Bagian dari kita yang memiliki perasaan cinta. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah sekali-sekali tidak menjadikan dua hati di dalam rongga seseorang. Jadi memang kita diberi hati itu hanya satu. Dan perasaan kita itu adanya di hati. Maka kapasitas kita ya terbatas. Nah, bagaimana cinta kita kepada yang lain? Cinta kita kepada apapun selain Allah hanya boleh muncul sebagai pantulan atau refleksi dari cinta kita kepada Allah. Ya, jadi boleh mencintai istri, tapi cintanya itu hanya refleksi dari cinta kepada Allah. Bisa nanti kita berargumentasi, mana sih lebih awet, cinta yang kepada istri, yang merupakan refleksi dari cinta kepada Allah, dibanding cinta yang langsung kepada istri itu, apa adanya istri itu. Dan kita sering mendengar, I love you the way you are. Aku mencintai kamu ya apa adanya kamu ini. Hati-hati. Kalau orang mengatakan aku mencintai kamu apa adanya ini, itu berarti cintanya langsung dari suami kepada istri atau istri kepada suami. Dan kalau dalam bahasa Inggris akan lebih jelas. I love you the way you are. Itu sekarang. Tapi coba nanti 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, ketika istrinya itu makin, ya suaminya makin tua, istrinya juga makin tua, makin keriput, terus kecantikannya pudar, lalu mencari wanita lain. Kalau ditagih, kalau ditanyakan, katanya kamu mencintai aku apa adanya, dia bisa mengatakan, yes, I loved you, pakai ed, I loved you the way you were. Kalau sekarang kan I love you the way you are. Tapi beberapa tahun yang akan datang, I loved you the way you were. I didn't lie. Aku tidak bohong, benar waktu. Tapi kan waktu itu,
Ya. Begitu pula cinta kita kepada Bapak Ibu itu cinta yang merupakan refleksi dari cinta kepada Allah. Karena kita mencintai Allah, maka kita punya kecenderungan nurut kepada Allah. Ya. Nurut, tunduk patuh. Nah, karena Allah memerintahkan kepada kita seperti yang ayat yang saya cantumkan di situ, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan, mengambil keputusan supaya kalian jangan menyembah selain Allah. Setelah jangan menyembah selain Allah, nomor satu, nomor duanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang mencintai Allah harus nurut kepada Allah. Kalau nurut kepada Allah, maka dia pasti menghormati orang tua. Menghormati orang tua karena apa? Diperintah oleh Allah. Jadi menghormati orang tua, mencintai orang tua itu hanya refleksi dari cintanya kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan refleksi? Coba aja. Kalau misalnya bapak ibu marah-marah menyuruh anaknya murtad. Nah, ini misalnya seseorang yang muslim, kebetulan bapak ibunya non muslim, belum masuk Islam. Itu suka memusuhi. Dan saya sering ketemu orang-orang semacam ini baca syahadat di depan saya dan sebagainya. Maka salah satu yang saya nasihatkan, kamu harus tetap menghormati orang tua meskipun agama mereka beda, dan harus lebih menghormati mereka, lebih baik lagi ketika kamu menjadi seorang muslim. Karena kalau kamu muslim, kamu tunduk kepada Allah dan Allah menganjurkan kamu menghormati mereka. Hanya kalau orang tua itu menganjurkan supaya tidak beriman, supaya kembali ke agamanya, itu tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati, tapi tetap dihormati. Begitu pula istri. Suami memperlakukan istri dengan baik karena apa? Diperintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan istrimu dengan cara yang baik. Sampai Allah mengatakan begini, fa in karihtumuhun, kalau kamu benci kepada istrimu entah karena suatu hal, fa asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu yang ada pada istrimu itu, tapi justru Allah membuat banyak kebaikan di yang kamu tidak suka itu. Jadi ini perintah Allah. Dalam keadaan apapun, meskipun di dalam istri itu ada sesuatu yang kamu sukai, tetap pergaulilah mereka. Misalnya, ada seseorang suami mempunyai istri karena suatu hal dia sakit, dan sakit itu menyebabkan dia operasi dan sebagainya sampai dia lumpuh. Bertahun-tahun dia lumpuh. Kalau cintanya itu tadi langsung antara laki-laki dan perempuan, maka begitu dia lumpuh, dia menjadi tidak bisa memenuhi keinginan suami. Kalau tidak bisa memenuhi keinginan suami, berarti dia bisa dianggap menjadi nggak ada gunanya lagi. Terus diabaikan, istri itu tinggal pergi begitu saja. Karena apa? Tidak menarik lagi. Aku tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Tapi kalau cintanya dia kepada istri itu refleksi dari cintanya kepada Allah. Karena suami itu mencintai Allah, Allah mau menganjurkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik tanpa syarat di sini. Tanpa syarat. Bahkan kalau kamu tidak suka misalnya karena dia lumpuh, ya barangkali di dalam lumpuhnya itu ada kebaikan. Misalnya. Yang saya sering memberikan contoh, itu saya khawatir kalau saya ulangi lagi itu bosen. Itu misalnya istri yang cerewet. Seringkali suami kesal kalau istrinya cerewet. Dia tidak suka istrinya cerewet. Padahal
Di dalam kecerewetan itu banyak sekali kebaikan. Wanita yang normal, istri yang normal, dia tidak ingin suaminya celaka. Kalau dia tidak ingin suaminya celaka, dia melihat suaminya mulai merokok misalnya, dia menasehati, jangan merokok, nanti kamu sakit paru-paru dan sebagainya. Tapi kalau suami ini bandel, merokok lagi, istri itu tetap sabar memberi nasihat. Nah, memberi nasihat itu kan, kalau orang yang bandel, memberi nasihatnya kan nadanya menjadi naik. Karena menjadi naik, suami menganggap itu bandel. Terus dia tidak suka pada suami, pada istri itu karena bandel. Padahal di situ banyak kebaikan. Karena apa? Ini berarti istri yang peduli pada kesehatan suami. Istri itu peduli pada kesehatan suami, kok suaminya kok tidak bisa nerima, itu kan aneh gitu ya. Jadi kita tidak boleh mencintai siapapun, apakah itu bapak, ibu, anak, saudara, suami, istri, bila mereka tidak sejalan dengan Allah, karena cinta kita kepada mereka adalah cinta yang merupakan refleksi. Nah, kalau kita punya istri yang bisa kita ajak bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, itu bagus sekali. Suami yang kemudian makin hari makin soleh, mengajak istrinya untuk berperilaku soleh, itu harus bersyukur, ya. Karena tujuannya bisa sama. Kalau ada di antara keluarga, bapak, ibu, anak, atau siapapun yang memusuhi Allah, maka tidak mungkin kita bisa mencintai mereka. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum, suatu masyarakat yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara kandungnya, atau keluarganya, anggota keluarganya. Jadi karena cinta kita kepada orang lain itu refleksi, maka begitu ada orang yang memusuhi Allah, kita tidak bisa mencintai mereka. Tidak bisa mencintai mereka tidak harus berarti memusuhi, ya. Tapi tidak bisa mencintai. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa mencintai Allah? Sedangkan kita ini pada umumnya cenderung mementingkan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita ini masing-masing kecenderungannya egois. Kenapa begitu? Memang kita itu dilahirkan sebagai bayi itu egois. Kita tidak bisa hidup kalau tidak egois. Waktu bayi. Begitu bayi itu lapar, dia nangis. Tidak peduli ibunya sedang sakit, sedang capek, sedang ada tamu, nggak peduli. Pokoknya aku lapar, aku minta makan, minta ASI. Nangis. Nah, itu egois. Cuma orang yang normal, makin hari egoisnya itu makin berkurang, dia makin bisa tenggang rasa, karena yang membutuhkan segala sesuatu bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang lain juga membutuhkannya. Nah, bisakah kita yang egois itu mencintai Allah? Nah, jawabannya, justru karena kita cenderung mementingkan diri sendiri, kita harus lebih mudah membangun rasa cinta kepada Allah. Ya. Logikanya gimana? Nanti kita pelajari logikanya. Ini saya ulang. Kita meskipun kita cenderung untuk egois, kita bisa mencintai Allah. Karena apa? Justru egoisme kita inilah yang merupakan bibit yang bisa kita bangun untuk mencintai Allah. Coba kita pelajari logikanya.
sebenarnya ada dua pendekatan ya. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, kita kenali diri sendiri. Terus kita ini butuh apa sih? Oh, kita ini egois. Oke, kalau begitu bagaimana kita dengan egoisme ini, bermodal egoisme ini, kita bisa mencintai Allah. Pendekatan kedua, kita mengenali Allah. Allah itu karakternya kayak apa sih? Kalau kita memahami karakternya Allah, maka kita bisa mencintai Allah. Nah, untuk pagi ini, saya hanya fokus pada mengenali diri kita sendiri, dan karakter kita pakai sebagai bibit untuk mencintai Allah. Untuk episode-episode berikutnya, pertemuan yang akan datang, tidak tahu apakah 4 kali lagi atau 5 kali lagi, itu saya ingin membahas tentang mengenal Allah sehingga kita bisa mencintai Allah. Kan kita sering mengatakan bahwa karena tidak kenal maka tidak sayang. Kita tidak akan sayang kepada Allah, tidak akan mencintai Allah kalau kita tidak kenal. Maka supaya kita bisa mencintai Allah, kenali dulu Allah. Ya, tapi pagi ini kita lebih ke mengenali diri kita sendiri dulu. Bagaimana bisa mencintai Allah. Begini, kita pada dasarnya cenderung mencintai diri sendiri. Ya, nomor satu, kita cenderung mencintai diri sendiri. Buktinya apa? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum di hadapan laptop atau HP pertemuan Zoom ini, tadi ngaca dulu nggak? Pakai kerudung ini pantas nggak? Wah, terus penampilanku gimana dan sebagainya. Itu bukti bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Kalau misalnya entah karena sakit atau apa sehingga tidak sempat tampil dengan baik, pilih videonya dimatikan, kameranya tidak menampilkan wajahnya, supaya jangan sampai aku kelihatan jelek ya. Ini bukti bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Bukan hanya kita, Umar bin Khattab juga begitu. Pernah suatu saat Rasulullah bersama sahabat, tapi Rasulullah itu paling akrab itu dengan 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Suatu saat Rasulullah itu memegang tangannya Umar. Ketika Umar tangannya dipegang, dia langsung respon, "Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya sendiri. Jadi dia ngaku bahwa aku mencintai engkau Rasulullah lebih dari apapun kecuali diri saya sendiri. Berarti dia mengaku lebih mencintai diri sendiri daripada Rasulullah. Rasulullah jawabnya apa? La walladhi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsi. Tidak begitu Umar. Demi Allah yang menguasai diri saya, kamu belum beriman benar kalau kamu belum mencintai aku melebihi daripada cintamu pada dirimu sendiri. Aku di sini Rasulullah. Rasulullah adalah utusannya Allah. Maka mencintai Allah mencintai Rasulullah sama dengan mencintai yang mengutus. Ini kan biasa. Kalau ada seorang utusannya presiden, kita kan cenderung menghormati dia sebagaimana kita menghormati presiden. Atau paling tidak bahwa menghormati dia karena dia itu pembantunya presiden. Menghormati Rasulullah itu dikarenakan menghormati Allah. Saat itu pula yang kita tahu bahwa Umar ini orang yang bisa berubah secara drastis. Faqala lahu Umar, "Al-an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Terus Rasulullah komentar, "Al-an ya Umar." Sekarang ya Umar. Dia bilang lagi, "Al-an." Ya, sekarang. Ya, ini saya pakai sebagai contoh bahwa
kita cenderung mencintai diri sendiri. Bagaimana dengan cinta kepada Allah? Karena kita mencintai diri kita sendiri, maka kita cenderung mencintai sesuatu yang menguntungkan kita. Dan kita cenderung membenci sesuatu yang merugikan kita. Ya. Yang pertama tadi kan kita cenderung mencintai diri kita sendiri. Akibat dari itu, kita akan mencintai sesuatu atau seseorang yang menguntungkan kita. Kalau ada orang tidak menguntungkan kita atau merugikan kita, kita cenderung untuk tidak suka atau bahkan membenci. Misalnya, yang gampang, kalau saya memakai baju ini, kemudian ada orang berkomentar, nah begitu pakai baju putih bagus, ya, karena saya kalau pakai baju yang bukan putih nanti ada yang komentar, mau pakai baju putih itu afdol. Saya jawab, iya, saya senang baju putih, tapi sesekali-sekali biar tampilnya beda. Nanti kalau putih terus, nanti video saya dilihat masih sama, supaya kelihatan bahwa oh ini episode yang berbeda ini gitu. Nah, itu baru dia bisa memaklumi. Ya. Misalnya ada orang bilang, nah gitu dong putih dan bagus, model seperti itu. Maka saya punya kecenderungan untuk memakai ini lagi. Bandingkan, kalau ada orang kalau pakai baju, kemudian baju gitu kok dipakai, jelek tahu. Kenapa? Kamu kelihatan gendut. Ini kok dipakai. Kenapa? Kelihatan nggak seimbang, nggak serasi, nggak harmonis. Nanti lain kali nggak mau pakai. Nah, jadi kita hanya mau pakai pakaian yang kita merasa diuntungkan oleh pakaian itu. Kita hanya mencintai suami yang suami itu menguntungkan. Coba istri yang asalnya mencintai suami, nikah dulu itu kan karena cinta umumnya ya. Kemudian lama-lama kelihatan aslinya, dia pelit lah atau suka memukul lah. Cinta itu hilang gitu, lama-lama hilang. Yang ada ganti dengan benci. Karena dia tidak menguntungkan lagi tapi merugikan. Begitu pula istri. Ya, maka kalau kita ingin ingin agar orang lain itu mencintai kita, itu Rasulullah menganjurkan tahadau, tahabu, saling memberi hadiahlah kamu. Nanti kamu akan saling mencintai. Jadi Rasulullah menganjurkan kita tuh saling memberi hadiah. Nah ini dalam hal memberi hadiah ini saya mohon maaf, seringkali saya tidak sempat memberi hadiah, tapi saya sering diberi hadiah oleh teman-teman. Kemarin saja itu istri saya, masya Allah tuh sampai nggak masak gitu. Jadi itu, tapi kok tidak ada kesempatan kami membalas. Itu terus kadang-kadang saya tuh ngelesnya gini, ya udah deh aku balasnya dengan memberikan pengajian gitu. Mudah-mudahan memberi manfaat. Nah itu saya tuh ngelesnya pada diri sendiri begitu. Jadi intinya begini, bahwa karena kita mencintai diri sendiri, maka kita cenderung mencintai yang menguntungkan kita. Contohnya kalau di ayat Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat dan seterusnya, bahwa manusia memang dibuat menyukai wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda yang terlatih, binatang ternak, ladang, yang semuanya itu menjadi bekal hidup di dunia. Jadi memang oleh Allah dibuat kita menyenangi itu. Nah, karena menyenangi, maka kita kepengen punya istri, kepengen punya anak, kepengen punya harta, kepengen punya kendaraan, dan sebagainya. Itu wajar, karena apa? Mereka menguntungkan kita. Harta menguntungkan kita. Ladang menguntungkan kita. Maka kita cenderung untuk menyukainya. Nah, terus bagaimana bisa mencintai Allah? Padahal Allah itu sangat menguntungkan kita.
Bahkan 100% kita itu bergantung pada Allah. Kita itu bisa kok tidak bergantung pada rumah ini. Misalnya saya pada rumah ini nggak bergantung ke sini, bisa. Saya misalnya entah karena suatu apa harus keluar dari rumah ini, kemudian saya ngekos, masih bisa menghindar. Coba kepada Allah, bisa nggak kita menghindari Allah? Nggak bisa. Kita itu kalau mau menghirup udara, yang kita hidup udaranya Allah. Kalau kita mau berjalan, kita harus menginjak buminya Allah. Kita harus makan padi itu yang membuat tumbuh itu Allah. Jadi Allah itu betul-betul menguntungkan kita, 100% menguntungkan kita, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Itu karena selama ini kita tidak menyadarkan diri. Kita nggak ngeh. Kalau orang barat bilang, take it for granted. Ya memang dari dulu, dari sononya memang begitu. Take it for granted. Akhirnya tidak mencintai. Ya. Kalau kita menyadari bahwa apapun yang dilakukan Allah pasti menguntungkan kita, mestinya kita bisa mencintai Allah. Coba misalnya, Allah mengatakan, kenapa sih Allah mengelola atau memanage langit dan bumi? وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah itu memanage, mengelola semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu untuk kalian, untuk manusia. Jadi kita lihat apapun yang di alam raya ini, semuanya berguna untuk kita. Kalau kita menganggap gak ada gunanya, karena kita belum menggali saja. Kalau kita menggali, ternyata itu berguna sekali. Nah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, kita mesti mikir, karena kita seringkali tidak mau berpikir, malas berpikir, akhirnya kita tidak mengenali Allah, lalu kita tidak mencintai Allah. Ya. Contoh misalnya, Allah itu membuat binatang macam-macam. Tapi kenapa? Ada yang galak, yang buas, ada yang jinak. Apakah tadi menurut ayat yang saya baca tadi, semuanya kan menguntungkan kita? Apa menguntungkan kita? Iya. Coba di surat Yasin itu ada, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak tahu bahwa ada binatang yang kami ciptakan untuk mereka miliki? Jadi binatang itu memang dibuat supaya bisa menjadi miliknya orang. Supaya bisa menjadi milik orang gimana? Wadzallalnaha lahum. Kami buat binatang itu jinak. Coba, sapi jinak, kuda jinak, kambing jinak. Supaya apa? Faminha rakubuhum, di antara mereka bisa dinaikin. Mereka nurut, ditunggangi nurut. Wa minha yakulu, dan dari di antara binatang-binatang itu mereka makan. Sapi mau disembelih, diem aja. Sehingga kita gampang. Binatang yang tidak didesain oleh Allah untuk menjadi makanan kita dibuat buas, seperti harimau. Harimau menguntungkan kita nggak? Menguntungkan. Karena harimau itu tugasnya menjaga agar populasi binatang di dalam suatu hutan itu seimbang. Kalau populasinya tidak seimbang, maka tugas harimau adalah mengurangi populasi itu dengan memakannya. Jadi kelihatannya ada yang dibunuh oleh harimau, tetapi pembunuhan itu untuk kelestarian yang lain. Ya, karena persediaan makanan di hutan itu terbatas. Kalau binatang populasinya terlalu banyak, nanti nggak cukup. Jadi keseimbangan populasi itu penting. Maka predator itu selalu dibutuhkan. Binatang-binatang tadi, walahum fiha manafi', masih ada manfaat-manfaat yang banyak. Misalnya sapi, kalau di desa-desa itu dipakai untuk menggiling tebu, untuk jadi gula. Terus untuk dipekerjakan di sawah, menggemburkan tanah dan sebagainya. Wa masyarib, dan juga untuk minuman, susunya. Allah bertanya, afala yashkurun? Apakah
mereka itu tidak bersyukur. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah membuat segala sesuatu itu berguna untuk saya, berarti Allah itu berguna untuk saya. Kalau kita makin menyadari itu, maka kita bisa makin mencintai Allah. Selama ini kita tidak mencintai karena kita nggak ngeh. Nah, supaya bisa muncul cinta, afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Kita syukuri. Ya, mohon maaf kita tambah lagi sedikit waktunya karena dan kebetulan saya tidak buru-buru ya. Ada 2 poin lagi. Tadi yang pertama kita mencintai diri sendiri. Yang kedua, karena kita mencintai diri sendiri, maka kita mencintai yang menguntungkan dan Allah itu menguntungkan kita. Yang ketiga, kita punya kecenderungan untuk mencintai keindahan. Coba yang paling gampang itu kalau kita melihat lukisan. Lalu kita melihat indah, kita mengapresiasi terhadap karya seni itu. Terus kalau kita melihat lukisan itu bagus, kita ingin mencari tanda tangannya siapa ini. Misalnya untuk orang yang suka Affandi, aku suka Affandi. Terus ada yang suka Amri Yahya, aku suka lukisannya Amri Yahya dan sebagainya. Padahal Allah itu membuat apapun itu indah. Kalau Allah membuat apapun indah, seharusnya kita itu bisa mencintai Allah. Coba Allah berfirman di surat As-Sajdah, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin." Allah itu selalu berusaha membuat baik segala sesuatu yang Dia buat. Dan Dia memulai menciptakan manusia dari tanah. Bagian awal dari kalimat ini adalah bahwa Allah membuat segala sesuatu itu indah. Manusia ada yang kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit kuning, ada sawo matang dan sebagainya. Kalau kita lihat semuanya indah. Daun, ada yang kulitnya tebal, ada yang tipis, ada yang bulat bahkan, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bolong-bolong dan ada yang tidak bolong-bolong. Semuanya dilihat indah. Jadi kenapa itu Allah kok membuat apapun indah? Nah, kalau tadi saya bilang lukisan, coba kita lihat ke langit. Birunya langit itu kan ketika kosong, kita anggap seperti itu kanvas. Terus awan itu adalah cat yang dikuaskan di kanvas. Allah membuat awan itu bergerak terus. Itu kan sama dengan orang yang sedang melukis itu sedang dalam proses. Coba kalau kita melihat ada orang dalam proses melukis, kita kan suka gambar apaan ini kok jelek? Ntar, ini kan belum jadi. Kamu jangan menilai sebelum jadi. Jadi, ketika belum jadi, kelihatannya itu jelek. Dan itu masih dalam proses. Coba lihat awan. Bentuknya kayak apapun kita ambil fotonya, jepret, detik kapanpun, selalu indah. Selalu indah. Jadi, meskipun lukisan itu masih dalam proses, tetap indah. Ya, saya pernah iseng ketika di Zimbabwe, di tengah hutan, ada acara yang pertemuan antara 2 presiden di tengah hutan. Terus saya tuh ingin melihat orang hitam-hitam begini ini menariknya di mana ya? Kok Allah bilang Allah membuat segala ciptaannya itu mesti bagus. Saya lihat, Masya Allah, indah juga. Tapi terus saya diledek oleh teman-teman. Rizza mulai tertarik wanita nih karena lama perjalanannya waktu itu 3 minggu. Enggak, saya di dalam hati itu saya betul-betul ingin membuktikan bahwa ciptaan Allah ini indah. Rambutnya yang begitu keriting, indah sekali. Matanya, kulitnya dan sebagainya. Ya, Rasulullah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi seharusnya kita mudah mencintai Allah karena kita cenderung mencintai keindahan dan cenderung mencintai yang menciptakan keindahan. Sedangkan Allah itu menciptakan apapun itu indah. Yang keempat, kita cenderung mencintai orang lain yang berperilaku baik.
Berperilaku baik maksud saya suka berbuat baik kepada orang lain. Misalnya suka menolong, suka memberi santunan kepada orang yang tidak bisa makan. Meskipun dia memberi orang lain itu dan kita tidak diberi, kita tuh cenderung menyukai orang itu. Wah, orang itu baik. Baik. Ya, kalau ada orang kesulitan, dia langsung nggak segan-segan yang ngasih uang supaya bisa teratasi masalahnya. Terus kamu dikasih nggak? Enggak. Tapi tetap kita itu memuji orang itu karena perilakunya baik. Allah itu perilakunya baik. Coba, kita itu manusia kecenderungannya memberi orang yang menguntungkan kita, atau yang paling tidak baik atau tidak menyakiti kita. Begitu orang itu menyakiti kita, kita itu malas memberi. Bandingkan dengan Allah. Orang itu Islam atau tidak, beriman atau tidak, tetap diberi makan oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih pendapatan. Bahkan orang yang suka maki-maki Allah pun tetap diberi makan. Nah, ini sampai Nabi Ibrahim itu doanya itu egois tuh. Mohon maaf, egois dalam tanda kutip ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ibrahim berkata, Tuhan, jadikanlah kota ini, Makkah maksudnya, sebagai kota yang aman. Berilah rizki penghuninya, penduduknya dari buah-buahan. Tapi khusus orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia mendoakan hanya untuk itu saja. Allah jawabnya apa? Waman kafar, orang yang kafir aku kasih juga. Gitu. Waman kafar, yang kafir aku kasih juga. Jadi Allah itu tetap sayang kepada orang siapapun meskipun dia membangkang. Fa'umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bisal masir. Ya, tentu akibat berikutnya terserah dia apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Ya. Nah, supaya kita bisa mencintai Allah, maka kita mesti memperbanyak rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Ya, oleh karena itu nasihat Allah itu bahwa sayyidina insana biwalidayhi ihsana, Allah menasihati kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ibunya itu hamil dengan susah payah, melahirkan juga dengan sengsara, dan seterusnya. Terus doakanlah ibumu. Nah, di dalam doa itu mohon supaya dibimbing oleh Allah bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah, baik diberikan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang tua. Karena tanpa kenikmatan, tanpa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, mungkin kita sudah mati dari dulu. Ya, karena orang tua kita mendapatkan rezeki dari Allah, lalu terus mereka sehat, kita mendapatkan ASI-nya dan sebagainya, kita dididik, maka kenikmatan itu ada yang langsung pada kita dan ada yang melalui orang tua kita. Ya, karena itu kita mensyukuri kenikmatan Allah dan kita mesti melatih diri untuk selalu ingat kepada Allah. Untuk ingat kepada Allah, kita bisa melatih diri misalnya dengan sering menyebut-nyebut nama. Kalau kita sering menyebut-nyebut nama Allah dengan zikir, maka lama-lama kita akan jatuh cinta kepada Allah. Contohnya misalnya, ini anak-anak remaja dulu, saya dulu pernah remaja, lihat ada orang, ini cinta monyet ya, ada orang cantik, pinter, terus seneng, terus laki-laki menyebut nama dia, misalnya Ani, lama-lama jadi seneng, lah kok aku jadi seneng sama dia, padahal dia nggak peduli sama aku. Waktu itu aku nggak mau. Nah, itu kalau kita sering-sering menyebut nama orang, kita cenderung untuk jatuh cinta pada orang itu. Kalau kita sering nyebut nama Allah, kita nanti lama-lama akan mencintai Allah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Ini kalau habis selesai ibadah,
Misalnya haji, ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah seperti kamu menyebut ibu bapakmu atau bahkan lebih. Jadi ringkasnya bahwa iman bisa membebaskan diri dari rasa sedih. Kita merasa sedih ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai. Makanya jangan pernah mencintai apapun yang bisa hilang. Dan kita cintai yang tidak pernah hilang. Ciri khas orang yang beriman adalah sangat mencintai Allah. Dan seharusnya mudah bagi kita mencintai Allah karena Allah sangat menguntungkan kita. Dan Allah suka menciptakan keindahan. Dan agar makin dalam cinta kita, maka kita mesti sering mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah, dan kita sering sebut-sebut nama Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah, Rasulullah mengatakan matal mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan mati disertai dengan yang dicintai. Kita mudah-mudahan hidup bersama Allah dan mati juga bersama Allah. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepadanya.